Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bab makharijul huruf ya, tentang makhraj daripada huruf ya. Apa itu makhraj daripada huruf ya? Makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Inilah makharijul huruf adalah makharij jamak daripada makhraj yang artinya tempat-tempat keluar. Yaitu kalau makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah ya. Jadi ini huruf hijaiyah itu ada makhrajnya, ada tempat keluarnya. Di sini ada ulama yang mengatakan bahwasanya huruf hijaiyah itu ada 29 huruf, namun ada sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya huruf hijaiyah hanya ada 28 saja. Mereka tidak memasukkan alif pada huruf hijaiyah. Jadi perbedaannya apa? Di dalam alif, apakah alif itu termasuk huruf ataupun tidak termasuk huruf. Kalau ulama yang menganggap bahwasanya alif ini adalah bagian daripada huruf, maka huruf hijaiyah jumlahnya adalah 29. Tapi ketika mereka tidak memasukkan eee, alif ini ke dalam huruf hijaiyah, maka dia menganggap bahwasanya huruf hijaiyah hanya ada 28 saja. Kemudian di sini adalah, cara mengetahui makhraj suatu huruf ya. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui suatu makhraj huruf ya. Jadi tentunya kita harus juga belajar juga ya makharijul dihafalin, tapi nanti kalau untuk membedakan makhrajnya di mana, ini caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sukunkan huruf yang ingin Anda ketahui makhrajnya. Dalam hal ini kita ambil contoh adalah huruf ba ya. Terus kemudian yang kedua adalah berilah hamzah pada, hamzah yang berharokat fathah sebelum huruf tersebut. Misalkan huruf ba kita mau mencari makhrajnya ba, jadi abe, 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 ab. Nah, jangan dikasih qalqalah karena qalqalah ini adalah sifat tambahan. Jadi ab, di mana berhentinya makhraj huruf ba tersebut. Jadi kita lihat di manakah berhentinya suara tersebut, ab, berhentinya di mana? Kemudian di manakah posisi yang biasanya bagian yang saling bersentuhan? Up. Nah, jadi jelas makhrajnya di mana, ba, makhrajnya adalah di bibir. Up, up. Nah, gitu ya. Demikian pula huruf ta juga gitu. At. Nah, di mana berhentinya suara tersebut. Terus kemudian di mana bagian yang saling bersentuhan. At ataupun huruf dal. Ad, ad, ade, at. Nah, itu cara mencari suatu makhraj huruf. Kemudian kita masuk pada pembagian makhraj ya, yang secara umum ya. Jadi pembagian makhraj itu ada yang dibagi menjadi dua, yaitu adalah pembagian makhraj secara umum dan yang kedua adalah pembagian makhraj yang secara khusus, yang mana dia lebih terperinci. Di sini ada 5 pembagian makhraj yang mana secara garis besarnya ataupun secara umum. Yang pertama adalah di al-jauf. Al-jauf adalah rongga tenggorokan dan juga rongga mulut ya. Kemudian yang kedua adalah al-halq. Al-halq ini adalah tenggorokan. Kemudian al-lisan itu lidah, asyafatan yaitu adalah kedua bibir ya. Kemudian al-khaysyum pangkal daripada hidung di sini, pangkal hidung. Kemudian langsung saja kita masuk ke pembagian makhraj yang secara khusus ya. Ini banyak sekali ya. Jadi pembagian makhraj secara khusus dibagi menjadi 17 bagian. Ini sebagaimana pendapat daripada yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah taala dalam matan Muqaddimah Al-Jazariyahnya. Dia mengatakan ya bahwasanya eh, makharijul hurufi sab'ata asyar 'alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Nah, ini nanti kita pelajari di dalam matan, Muqaddimah Al-Jazariyah. Kemudian, kita masuk kepada makhraj yang pertama ya, al-jauf ini ya, al-jauf kita bahas yang lebih detail. Ini makhraj al-jauf yang secara lebih khusus ataupun lebih terperinci, yaitu makhrajnya adalah tentang mad ya, huruf-huruf mad ya. Apa itu huruf mad? Huruf mad itu adalah huruf ya, misalkan alif yang didahului dengan fathah, ataupun ya sukun yang didahului dengan kasroh, ataupun waw sukun yang didahului dengan dhammah. Itu adalah huruf-huruf mat ya. Jadi tidak boleh kita mengatakan huruf mat apa saja, alif, ya sukun, waw sukun, enggak, kurang kurang tepat. Tapi yang benar adalah apa itu, huruf-huruf mat, yaitu alif yang sebelumnya adalah harokat fathah, ataupun ya sukun yang sebelumnya didahului dengan harokat kasroh. Kemudian waw sukun yang sebelumnya didahului dengan dhammah. Contohnya adalah di kata nuhiha. Nuhiha. Ini terkumpul 3 mat dalam satu kata. Yaitu di dalam surat Hud ya, ayat ke-49, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Di sini adalah ini adalah
waw sukun, sebelumnya dhammah, hai, ya sukun, sebelumnya adalah kasroh, ha, ada alif, sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Ini adalah, apa namanya, mad yang mana ini adalah, huruf-huruf mad yang mana makhrajnya dari al-jauf, yaitu rongga tenggorokan dan juga rongga mulut. Baik, ini, gambarannya ya, jadi rongga, apa namanya, di sini ya, daerah sini, di sini rongga, apa namanya, rongga, mulut ya, rongga mulut ke sini ya, set. Ini insyaallah nggak terlalu susah nih tentang, apa namanya, huruf mad ya, insyaallah ini bisa secara natural ya. Dan juga ini disebutkan di dalam matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah lil jawfi alifu wa ukhtaha wa hi hurufu maddi lil hawa'i tantahi. Itu nanti untuk, apa namanya, pembelajaran ketika kita masuk di matan Al-Jazariyah. Kemudian, beberapa kesalahan dalam mengucapkan huruf-huruf mad ya. Yang pertama adalah masuk ke rongga hidung. Jadi misalkan nuhiha, masuk ke hidung semua, itu tidak boleh. Nuhiha, harus nuhiha, nuhiha, nggak boleh masuk ke hidung semuanya. Yang masuk ke hidung cuma nun sama mim saja. Biasanya ini ke bawah sampai ke matnya juga. Kemudian yang kedua adalah kesalahan, yaitu adalah tidak konsisten dalam kadar panjang matnya. Misalkan di sini 2 harokatnya seperti ini, yang di ayat lain tidak seperti itu. Beda beda dalam pengucapannya. Misalkan nuhiha tapi dibaca nuhiha, atau nggak boleh. Nuhiha, nah hai-nya harusnya apa? Sama temponya, nuhiha, nuhiha, atau nggak boleh nuhiha, nah itu beda. Itu adalah tidak konsisten dalam kadar panjang matnya. Kemudian yang ketiga adalah suara tertahan ketika bunyinya sehingga bunyinya tidak jelas. Misalkan nuhiha atau nggak ada nuhiha, nggak jelas. Harus apa namanya, dijelaskan dalam pengucapan, mat ini. Baik, kita sekarang masuk ke, pembahasan berikutnya ya, yaitu adalah tentang al-halq ataupun tenggorokan ya, makhraj yang ada di dalam tenggorokan. Ini ada 6 huruf ya, huruf yang ada di dalam ini ada gambarnya, yaitu adalah ain, gha, kha, ini tenggorokan bagian atas ya. Ini dari sini dulu lah, dari hamzah dan ha dulu, dari bawah dulu. Jadi ini adalah ha sama a, ini adalah tenggorokan bagian bawah. Kemudian atas dikit a, ha, itu adalah tenggorokan bagian tengah. Kemudian ghain, kha, gha, kha, ini adalah tenggorokan bagian atas. Sebagaimana disebutkan dalam matan Al-Jazariyah, "Tsumma liaqsal halqi hamzun ha'u." Nah, ini pertama apa? Huruf ha dan juga hamzah, a. Ini adalah makhrajnya di pangkal tenggorokan ya, aksol lisan ya. Jadi tenggorokan bagian. Jadi, cara latihannya, a, i, u, a, i, u, atau a, i, u, nah, a, i, u, a. Jadi a, suaranya tekan, a, i, u, nggak boleh a, i, boleh, tapi suaranya apa? Harus ditekan, a, i, u, kemudian a, i, u, a. Kemudian ha gimana? Ha. Ah, ih, ha, ah, ih, ha, gitu ya. Jadi pengucapan apa, hamzahnya mengalir ya, seperti al-qari'ah, mengalir ya. Ih, juga gitu, ihdina, ihdinas sirata, ataupun jadi mengalir. Ha, ah, ih, ha, kemudian ha, ini makhraj daripada huruf ha. Terus kemudian kita masuk yang kedua, yaitu adalah, tenggorokan bagian tengah yaitu wastul halq, yaitu adalah ha sama ain, ha, a, ha, a, ya maksudnya di sini ya, ha sama a, tenggorokan bagian tengah. Sebagaimana disebutkan dalam matan Jazirah wa min wasatihi fa'ainun ha'u, ya, yang mana pada bagian tenggorokan tengah itu keluar huruf ain dan juga ha. Latihannya adalah ah, ih, uh, ha, ah, ih, uh, ha. Jadi ini lebih ke atas sedikit, kalau tadi ini apa, lebih ke atas sedikit. Ah, ha, ah, ih, uh, ha, halal, halal, bukan halal, tapi apa, halal gitu ya. Seperti alhamdu, nggak boleh alhamdu. Nah, ini harus diperhatikan ya. Ah, ih, uh, ha. Kemudian yang kedua adalah ain. A, iya, wa, a, a, iya, wa, a. Ini tenggorokan bagian tengah ya, jangan sampai seperti huruf hamzah. A, I, U, itu salah, tapi apa mengalir sedikit. A, iya, wa, a.
gitu ya. Jadi a, i, u, a. Nah, itu adalah apa? Makhraj daripada al-halq. Jadi di tenggorokan bagian yang tengah. Itu harus kita perhatikan ya. Jadi jangan sampai ketika kita mengucapkan hamzah ini ain ini seperti hamzah, seperti alhamdulillahi rabbil alamin, tapi rabbil alamin, alamin ataupun wa iyyaka nasta'in, tapi nasta'in. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus diangkat sedikit makhrajnya, yaitu di tenggorokan bagian ke tengah. Nah, sebagaimana di sini ya. Nasta'in, jangan sampai nasta'in, rabbil alamin, jangan sampai rabbil alamin, itu jadi hamzah, nanti jadinya apa? Lahnul jali. Kemudian yang berikutnya adalah tenggorokan bagian, atas ya, adnal halq, yaitu huruf kha sama gha, ya. Sebagaimana disebutkan dalam matan Jaljalah adnahu ghainun kha'uha. Jadi di tenggorokan bagian atas itu adalah, eee, ghain dan juga kha. Jadi ini pengelatian gimana? Ah, kemudian uh, ah, ih, nah, jadi kha ya, khalidina, khalidina, atau akhladah, mengalir ya, akhladah, kha gitu ya. Kemudian ghain, gha, ar, ar, ir, ur, gha. Ar, ir, ur, gha. Suara mengalir terus seperti ghairil maghdubi, Jadi bukan berhenti, bukan magdu, tapi apa? Maghdubi, maghdubi. Ghairil maghdubi, ghairil maghdubi. Nah, gitu ya. Jadi ur, ir, ir, ur. Kemudian gha. Nah, jadi ghairil kalau dilanjuti apa? Gitu ya. Maghdubi alaihim. Nah, itu ya. Itu adalah tentang makhraj daripada al-halq, yaitu ada 6, yaitu adalah hamzah sama ha, kemudian ain sama ha, ha, kemudian gha, kha. Itulah makhraj-makhraj yang ada di dalam al-halq, yaitu di tenggorokan, ada dibagi menjadi lebih detail lagi. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.